ada jamaah dari Jawa ya ikut muhibah itu pas hajian, bukunya udah dibawa, bahkan dia bawa buku 3 kalau nggak salah, bukunya 3-3-nya dibawa, lalu dia berdoa, ya Allah kabulkan semua doa yang ada di buku ini. Mantap. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. Sedikit tambahan, jadi untuk tas Bapak Ibu sekalian, tas yang besar dan kecil, maksudnya yang kabin sama tas bagasi, rencananya nanti malam mau dibawa truk, 1 truk ke hotel transit dari sini. Jadi tadi kita sepakati kira-kira jam 9 di depan kamar. Jam 10 maaf. Jam 10 itu tas isinya tidak perlu dirapikan banget, yang penting bisa ke bawah ke Mekah. Ya kan? Jadi bukan seperti kita mau pulang. Ini cuma pindah tempat. Adapun kalau tas kabin mau dibawa sendiri ke kereta, di kereta ada tempat di bagian pojok-pojok itu. Tapi kalau jumlahnya banyak, biasanya menyulitkan. Jadi misalnya kalau suami istri, ya bolehlah 1 tas kabin. Kalau sangat perlu ya. Berarti resikonya malam ini kita masih pakai baju kan? Sementara tas itu dibawa malam ini. Berarti kalau besok pakai ihram, baju kita berarti ditaruh di Ransel. Nah, ya jangan ditinggal di sini, atau berarti kan itu harus dibawa. Nah, berarti harus ada yang dibawa, mungkin pakai ransel. Kalau dimasukkan di situ kan cukup nggak? Atas bawah bisa cukup, Pak? Ya. Bagaimana caranya lah? Yang jelas, jadi jangan kayak yang kemarin dulu. Besok kita mau berangkat umroh, kemudian semua baju dia dimasukkan ke tas, dan dia dari mulai mau tidur sudah pakai ihram. Itu kesian ya kan, terlalu panjang. Jadi intinya seperti itu. Berarti nanti barang-barang berharga berarti dimasukkan di tas yang ini ya. Kalau Ustaz kan rutenya itu dari kereta itu kan ke rumah transit dulu kan, cuma kita udah ihram kan. Iya betul. Artinya sebetulnya kalau dibawa juga nanti nyampainya ke rumah transit dulu kok. Betul. Jadi Cuman maksudnya nggak punya bawa apa-apa. iya. Cukup ya. Jadi kalau kita mau ke kereta pakai tas kabin boleh. Di kereta juga ada tempat di pojok itu. Cuman kalau semua kita bawa, mungkin tempatnya juga penuh. Nah, tapi kan ada 4 gerbong, jadi nggak apa-apa itu. Nah, terus stasiun sini sampainya ke Roseva di Mekah, ya kan? Dari Roseva ke hotel transit itu juga ada beberapa, kalau nggak salah setengah jam kalau lancar. Tapi intinya sih ada waktu ya, ada space waktu. Dan kita di hotel transit berarti kan tidak, atau kita dalam keadaan sedang ihram. Larangan ihram sudah berlaku. Semakin lama pakai ihram, makin banyak kemungkinan larangannya dilanggar. Jadi makanya tadi saya sampaikan ke semuanya, kita mau sepakat kalau misalnya mau langsung umroh juga bisa. Misalnya dari Roseva kita langsung ke Masjidil Haram, nggak usah ke transit. Tapi resikonya satu, barang-barang yang dibawa berarti harus taruhnya itu ada masalah. Kecuali kalau kan naik bis ya, bisnya disuruh ke itu juga bisa. Cuman umumnya yang kemarin-kemarin kita lakukan tetap ke transit dulu, naruh barang-barang. Jadi kita ke Masjidil Haram tuh sudah bawa badan aja, sama yang kan barang berharga bisa disimpan di sana, ya kan? Kemudian jelek-jeleknya nanti dimasukkan di tas yang dibawa ke umroh atau pas kita tawaf dan seterusnya. Ada lagi yang lain sebelum? Pak Ustadz kayaknya kalau langsung, ini pendapat pribadi ya, itu lebih efisien menurut saya. Karena naik kereta cepat cuma 2 jam. 2,5 jam, insya Allah. Kalau naik bus memang capek banget kalau kereta bus Pak. Boleh. Tapi usulan saya belum ya. Nanti berarti nggak makan siang. Kalau mau langsung di Mekahnya lagi panas. Oh panas. Kita belum makan siang. Karena dari sini baru makan pagi aja. Panas kayak tadi siang.
Nanti pokoknya kita kayaknya sih yang paling mungkin paling cepat itu berangkatnya dari transit, habis menjelang maghrib makannya diajukan, kemudian kita umrah. Jadi maghribnya tetap di Masjidil Haram, ya kan? Sepakat kan? Bagus kan? Ya itu kemungkinannya. Ada yang lain? Gak terputus sama Isa nanti. Terputus sama Isa nggak apa-apa. Misalnya kita tawaf, kemudian adzan berhenti, adzan belum berhenti, qomat berhenti di belakang imam. Syukur kalau dekat Hajar Aswad. Habis itu lanjut lagi habis isyanya. Jadi mungkin nanti insya Allah akan kita bagi nanti kayak ibu-ibu di tengah, bapak-bapak nanti kanan kiri. Dan di Muhibah tidak akan seperti ya dikeraskan suaranya kemudian dipimpin doanya, nggak ada ya. Jadi makanya saya ngusulkan sudah lama sebetulnya ke Muhibah itu ada ujian dulu sebelum berangkat haji. Yang tidak lulus diundur hajinya tahun depan. Masa sampai sekarang tidak tahu doa-doanya sama sekali, tidak tahu. Kan bukunya udah dikasih bulan-bulan yang dulu kan? Tapi nggak apa-apa, intinya kita udah di sini, bismillah. Walaupun belum hafal, tidak apa-apa. Ada jamaah dari Jawa ya, ikut Muhibah itu pas hajian. Bukunya udah dibawa, bahkan dia bawa buku 3 kalau nggak salah. Bukunya 3-3-nya dibawa, lalu dia berdoa, ya Allah kabulkan semua doa yang ada di buku ini. Mantap itu. Iya, bukunya sengaja dibawa 3. Buku yang dipegang sama 2 yang ada di tasnya. Ringkas sekali itu. Jadi Masya Allah. Tapi yang dianjurkan bukan itu ya. Kita berdoa dengan bahasa kita pun bisa. Apa Pak? Nanti biasanya nggak dipimpin. Nanti kalau terpaksa, nanti yang berdekatan atau nanti misalnya contoh ya, kita ke sofanya. Ini sangat padat soalnya. Di sofa paling kita akan ini kan ya mulai membaca yang awalnya, kemudian nanti untuk doanya masing-masing, dan sangat mungkin nanti terpencar. Pokoknya jalan aja. Apalagi saya yakin Bapak Ibu sudah berulang kali umrah, ya kan? Jadi haji ini ya, karena ini kan sama dengan umrah sebagaimana biasa. Nah, cuman nanti kita kan lebih panjang ada di Armina. Mungkin untuk yang haji nanti kita lebih detail. Bagaimana kita di Arafah, bagaimana di Mina, di Muzdalifah, apa yang dikerjakan, sunnah-sunnahnya apa saja. Nanti berbarengan insya Allah tulisan dan yang lain. Mungkin banyak untuk membantu. Dan intinya itu dari saya. Baik, Ustaz lebih dulu nanti ya habis waktunya. Kalau nggak kuat jalan gimana Pak? Oh, Bapak nggak kuat jalan? Nggak kuat jalan mau yang naik. Boleh naik, boleh. Siapa yang nggak kuat jalan, naik skuter, apa juga bisa yang sekarang di lantai 3 untuk tawafnya ya. Naik mobil golf, ya anggap mudahnya gitulah. Cuma memang nanti ada biayanya ya Pak ya. Iya, iya. Kak, ya nanti tinggal mudah lah. Kalau mau didorong juga bisa insya Allah. Gimana Bu? Ya, sendal semua boleh Bu. Lantainya sejuk. Iya nggak apa-apa, sendalnya bersih kan? Ya, kalau nggak tahan kulitnya, ya cuman nanti larangan bagi laki-laki kan, jangan pakai sepatu yang boot yang tertutup kaos kakinya, mata kakinya. Kemudian tokiahnya jangan lupa dilepas. Kemudian intinya bagian-bagian dalam nggak boleh ada yang dipakai, ya Pak. Jadi ihram kita udah bagus, masker kalau nggak sakit jangan dipakai. Masker nggak pakai, nggak boleh. Ya Pak, ya kalau nggak sakit jangan dipakai Pak. Sendalnya kalau selop boleh. Selop tuh gimana Pak ya? Iya nggak apa-apa, selop. Yang penting mata kakinya di belakang Pak, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah semoga nanti kita lancar semua. Kan, insya Allah sudah ada. Setiap orang dapat 1 kantong, bahkan isinya yang kemarin 120 kurang kira-kira ya. Aman ya, aman. Maksudnya itu buat cadangan. Jangan dilempar 1 kantong. Ya, tadi saya sudah ditegur sama beliau.
karena dia mau bereskan buat siap-siap. Jadi pertanyaan yang belum selesai nanti disampaikan ke Ustadz langsung, Ustadz Lutfi, atau boleh juga di grup, nanti bisa beliau akan jawab. Lu saya nggak punya sen ya. Belum lagi, ya nanti dibuka lagi. Jadi ini sekarang salat maghrib, isya, kemudian nanti kopernya jangan lupa ya. Jangan ada yang tertinggal barang-barangnya di bantal dan yang lain.